orang yang terdampak musibah bencana alam. Terima kasih Pak Dedi yang sudah peduli sama kami. KDM Jawa Barat sudah membantu uang saku kami untuk di perjalanan senilai 1.550.000 untuk per orangnya. Jumlah keseluruhan orang yang dibantu sama Pak Dedi dari terdampak musibah bencana alam senilai jumlah orang berapa? 89 yang dewasa. Terima kasih Bapak, semoga Bapak dilindungi sama Allah. Amin. Kami semua mendoakan ya kawan-kawannya. Dilindungi sama Allah, diberi kekuatan dan kesehatan dan juga lebih bagus ke depannya ke pemerintahnya Pak Dedi di Jawa Barat. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Hati Kang Dedi memang sangat luar biasa ya teman-teman. Selain membantu memulangkan warga Jabar yang terdampak banjir bandang di daerah Aceh ya teman-teman, ternyata diam-diam Kang Dedi Mulyadi juga ikut membantu memulangkan warga Jawa Tengah yang juga ikut terdampak banjir bandang di Aceh. Kok bisa ya? Padahal bukan warganya loh. Itulah Kang Dedi Mulyadi. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kue gelem ya silahkan, nek aku banget. Nggak usah. Sekarang sudah kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Dan hari ini ada penerbangan lagi 14 orang dari Bandara Rembele menuju Medan, dari Medan menuju Jakarta. Mereka berasal dari Aceh Tengah, daerah yang waktu itu sulit dijangkau, nggak bisa masuk karena jembatannya putus, yaitu dari Linge Takengon. Dan mereka itu terdiri dari 1 warga Kabupaten Karawang 4 orang, 2 warga Kabupaten Sumedang 5 orang, 3 warga Kabupaten Subang 2 orang, dan kemudian ada warga yang berasal dari luar Provinsi Jawa Barat, nggak usah disebutin dari provinsi mana, itu berasal, yaitu 3 orang. Dan semuanya kita berangkatkan karena ini alasan kemanusiaan, dan mereka bisa kembali pulang ke rumahnya masing-masing, dan di sakunya sudah punya uang untuk dibawa pulang ke keluarganya karena mereka bekerja di sana. Karena musibah tidak punya lagi uang, dan mereka bisa pulang ke rumahnya membawa uang saku untuk kepentingan keluarganya. Selain pesawatnya sudah kami siapkan tiketnya. Mereka berangkat hari ini jam 10 terbang, kemudian jam 1 menuju Jakarta. Saya ucapkan terima kasih. Hatur nuhun. Jawa Tengah yang terdampar di Aceh karena hilang pekerjaan, gaji belum datang, namun mereka sudah lapar dikarenakan pekerjaannya sudah tidak bisa dilanjutkan. Aceh terkena musibah. Akhirnya mereka berteriak-teriak minta tolong ya, di dunia media sosial mereka berteriak, Pak KDM katanya, saya minta tolong Pak KDM, tolong kami di sini, kami ingin pulang. Nah, dengar itu Gubernur Jawa Tengah ya Pak Lutfi yang bijaksana, kenapa nggak ditolong tuh, kan dana APBN, APBD semuanya ada. Itu wargamu terdampar ya di Aceh, sudah dipulangkanlah oleh KDM. Malah mereka mengaku mereka diongkosi, dikasih uang saku. Nah, mau baik gimana lagi nih KDM, tapi masih saja ya kamu berkuar-kuar menghujat KDM. Saya masih ada jejak digitalnya ya di kamera, di video-video ini, bahwa kamu menyatakan di mana-mana ada kamera, di mana-mana ada kamera, berarti kamu itu mengejek orang. Katanya malah tidak boleh semua pekerjaan itu didokumentasikan, di mana-mana harus ini ada kamera. Berarti dia ini mengejek selama ini ya. Tapi kalau kamu mau tahu ini gunanya KDM itu menjadi seorang konten ya, gubernur konten itu dikarenakan dia menolong orang. Dia bukan memakan hasilnya sendiri, bahkan dia menolong semua rakyat, bukan cuma Jawa Barat saja yang dibantunya. Semua rakyat yang membutuhkan terbantu. Ini wargamu sendiri ya Pak Lutfi ya.
Bapak Gubernur Jawa Tengah, ini wargamu sendiri meminta tolong ya, minta tolong kepada KDM, akhirnya diturunkan oleh KDM ini ya, uang saku, ongkos, pokoknya mereka sampai pulang lagi ke Jawa Tengah. Ini berkat Gubernur Jawa Barat ya, Pak KDM yang baik hati. Meskipun dia di mana-mana ada kamera, namun kamera ini bentuk untuk membuat dokumen ya, dokumentasi supaya warga itu ingat, supaya kita tahu, daripada diam-diam di kantor tidak membantu, bahkan kami tidak tahu apakah sudah membantu atau belum. Nah, ini gunanya. Jadi meskipun dia ada kamera, itu bentuk transparan, bentuk seorang pemerintahan yang memang di mana-mana dia ada postingan, termasuk kami malah bangga mendapatkan rezeki juga, kebagian rezeki dari Pak KDM ya. Jadi kita kalau sudah memviralkan beliau ini, alhamdulillah viral ya. Kalau sudah kita bacakan, kita beritakan tentang KDM, saking banyak orang yang menyukai dia, dari lansia sampai anak-anak. Nah ini ya, jadi Bapak Lutfi, lebih baik kamu ngonten juga supaya bisa membantu rakyatmu. Jangan suka menghujat orang lain, apalagi teman sama-sama seprofesi, sama-sama jadi gubernur ya. Jadi gubernur di Nusantara ini banyak, dari 34 provinsi semuanya ada gubernurnya. Namun yang paling viral yaitu KDM. Jadi saya juga pengen sekali kalau KDM ini memimpin negara kita, memimpin negeri tercinta, supaya kita meskipun diciduk pakai kamera, negara kita maju, uangnya untuk rakyat, bukan dimakan sendiri. Oke Pak Lutfi, ini buktinya ya. Jadi jangan bilang lagi bahwa untuk apa itu gubernur konten, gubernur kamera. Ya nggak apa-apa, yang penting hasilnya untuk rakyat, bukan untuk dimakan sendiri. Halo guys, Ahmad Lutfi juga ngonten guys. Akun TikToknya juga isinya konten semua. Katanya kemarin ngapain ketemu orang miskin, gak akan menyelesaikan masalah. Lah ini bapak ngapain ya? Jejak digital ini masih ada bapak. Bapak di sini melanggar dua ucapan bapak. Yang pertama ngevlog, yang kedua bertemu dengan Orang miskin tidak akan menyelesaikan masalah. Ngapain bapak? Kan katanya lebih baik jadi diri sendiri. Lupa kemarin kan bapak seolah-olah dekat dengan masyarakat karena ada maunya kan, karena bapak sedang kampanye. Sekarang mah ngapain gitu-gituan ya pak ya? Bapak kan sudah jadi ya, cukup duduk manis di kursi empuk bapak, bekerja di ruangan ber-AC. Ngapain bertemu masyarakat lagi? Turun ke masyarakat yang minimal harus mengeluarkan uang kan ya pak ya? Minimal duit pribadi harus keluar. Rugi pak, KDM jangan ditiru pak, gak akan sanggup bapaknya. Untuk warga Jateng, puntennya aku mau bahas sedikit tentang gubernur kalian. Ini terkait dengan berita yang lagi ramai gitu ya. Singgung pejabat ngonten, gubernur Jateng cosplay ngevlog turun ke rakyat. Memang sih Bapak Gubernur Jateng ini tidak menyebutkan pejabat tersebut gitu ya. Tapi mungkin ya seluruh mata memandang ke Kang Deddy. Karena Kang Deddy salah satu pejabat sekaligus konten kreator gitu loh. Ya nggak sih? Sebenarnya aku pernah bahas hal yang sama juga ya, tapi waktu itu dengan Gubernur Kaltim. Dan banyak banget yang nge-DM aku. Salah satunya itu menyampaikan bahwa kenapa sih setiap ada yang mengkritik Kang Deddy selalu diserang? Aku bukan bermaksud untuk menyerang ya. Aku hanya ingin menyampaikan pendapat aja sebagai warga Jabar gitu loh. Dan ada satu statement panjenengan ini yang menurut aku lucu gitu loh. Ada videonya bentar. Sekali-kali jangan lepas birokrasi feodal itu dengan jalan ke kampung yang tanpa beban. Tapi nggak usah pakai media. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak akan menyelesaikan masalah. Aku kasih panjenengan satu contoh ya. Waktu itu ada kasus seorang ibu yang dianiaya oleh anak kandungnya sendiri. Dan itu terekam oleh CCTV tetangganya. Akhirnya si anak ini ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Lalu si ibu dan suaminya bertemu dengan Kang Deddy. Terus kalau udah ketemu Kang Deddy ngapain? Diajak ngonten lah. Ya enggak dong. Ya pasti mencari solusi. Ternyata rumah yang ditempati Pak Sutri ini bermasalah dengan bank. Istilahnya dijabel oleh bank. Terus Kang Deddy ngapain? Ya dikontenin. Ya Kang Deddy memberikan solusi, menyelesaikan masalah dengan cara apa? Dengan cara membeli rumah itu. Dan Pak Sutri itu berhak menempati rumah tersebut seumur hidup. Bukankah itu terselesaikan? Ya enggak sih?
Lagian kalau menurut aku ya, emang kenapa gitu loh kalau ada pejabat yang ngonten. Maksud aku tuh gini ya, kita beruntung karena sudah adanya sosial media. Jadi masyarakat itu tahu apa yang dilakukan oleh para pejabat. Ya orang mungkin toh masyarakat Jateng pengen tahu apa yang dilakukan pejabatnya main ke rumah. Kalau misalkan panjenengan nih gak suka dengan pejabat yang suka ngonten, ya udah, toh nggak merugikan juga kan? Ya nggak sih? Kalau panjenengan bicara seperti itu, jadi jatuhnya tuh kayak ngiri gitu loh, nggak nganan. Tapi punten ya, aku mah tidak bermaksud untuk menyerang, hanya berpendapat aja. Ya wis lah, atur nuhun.